Ya baik, terima kasih. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya terima kasih Pak Dr. Sutarto dan Pak Joko ya, Abu Nu'man, terima kasih waktunya. Kemudian juga mahasiswa yang lainnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini ya. Baik, ini karena proposal gitu ya, jadi memang harus beberapa itu harus nanti Cep. Kesalahan dikit. Ya, jadi karena ini ada proposal sehingga kemudian nanti harus ada beberapa yang perlu diperbaiki ya, terutama pertama itu dari sisi nanti judul ya, kemudian juga tempat penelitiannya, kemudian juga nanti metodenya, termasuk juga nanti hasil akhir dari penelitian ini gitu ya. Agar lebih mudah saya akan bagi menjadi dua masukan ya. Yang pertama adalah berdasarkan tampilannya atau dari sisi penulisannya, baru nanti ke konten. Jadi ada dua ya. Pertama dari sisi tampilan gitu ya. Jadi di cover ini harus disebutkan tentang tujuan dari proposal ini, termasuk juga di atasnya itu harus ada tulisan proposal tesis ya. Ya nanti ngikuti baik itu di atas ataupun di bawah. Jadi ini bukan makalah gitu kan ya. Jadi nggak ada tulisannya yang di atasnya. Itu yang pertama. Terus logo ini juga dia yang nanti logonya nggak usah ada, kecuali nanti kalau sudah dipublish resmi itu baru ada logo yang di belakangnya itu ya, jadi nggak usah pakai logonya ya. Kemudian nanti ditulis di sini proposal ini, di bawahnya ini adalah proposal tesis diajukan sebagai salah satu syarat untuk bisa melaksanakan penelitian ya. Kemudian di bawahnya itu ada setelah disusun oleh gitu ya, kemudian di bawahnya itu ada prodinya dulu, program studi Magister Ekonomi Syariah, baru Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandungnya itu di bawah, kemudian tulisan masehinya M titik H juga titik gitu ya. Nah jadi yang ini jangan tesis dulu, yang di halaman yang kedua gitu ya. Jadi jangan tesis dulu gitu. Nah kayaknya lebih enak saya bisa kalau nanti saya bisa share screen biar kelihatan ya, saya sambil lihat ya. Nah kemudian berikutnya, jadi di sini jangan, dia masih proposal ya, masih proposal gitu ya, magister pendidikan Islam gitu ya, ada Islamnya. Kemudian nggak usah dituliskan jurusan di bawahnya itu, yang di halaman yang kedua ya. Kemudian nanti kalau pernyataan keaslian dan sebagainya itu lembar persetujuan itu nanti saja ya, itu nanti dibahasnya ketika ujian tesis, termasuk juga abstraknya karena kan belum jadi. Kalau ini jadinya kalau sudah ada abstrak dari hasil yang temukan disimpulkan bahwa strategi udah sampai, berarti udah selesai, padahal ini kan baru proposal gitu ya. Jadi ini perlu diperbaiki lagi, termasuk tadi kalau daftar isi ya sudah wajib ada gitu ya, wajib ada untuk daftar isinya gitu ya. Nah kemudian kita lihat dari sisi penulisan, nanti daftar gambar kalau ada gambarnya juga diikuti, tabel juga harus diikuti ya. Saya masih di pertama, yaitu terkait dengan penulisan. Nah di halaman bab 1 pendahuluan, ini di halaman 1 ya. Di halaman 1 itu dia di paragraf pertama itu dia kelihatan, nggak tahu nih apakah ini sengaja di di highlight, ini warna abu-abu muda gitu ya. Tapi kalau kayak gini biasanya kopian dari sumber internet biasanya. Jadi dia akan kelihatan di sini. Ya jadi ada background warna abu-abu tua, ini biasa seperti itu, kecuali memang sengaja di highlight. Ini caranya gampang, tinggal pakai copy paste, kemudian paste spesial, kemudian pakai unformatted text gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, di paragraf kedua dengan paragraf pertama dia ininya berbeda dari sisi spasinya. Yang satu, yang paragraf pertama itu adalah 2, kemudian yang di paragraf keduanya itu dia 1,5 ya. Jadi dia agak berbeda gitu ya. Jadi ini perlu diperbaiki dari sisi penulisannya. Kemudian nanti saran saya sih semua gambar yang jadi background itu dihilangkan saja, karena nanti akan ini ya akan. Kemudian di halaman 2 ini dan mendalam, jadi perlu ada titiknya di sini gitu ya. Perlu ada titiknya atau mungkin ada kelanjutannya gitu ya, kalau tidak ada titiknya gitu ya. Kemudian nanti penulisan SAW ini dia harus konsisten ya, jangan sampai sebelah itu SAW kemudian sebelahnya sallallahu alaihi wasallam gitu, atau pakai simbol, itu juga harus ada konsistensi ya.
Termasuk juga nanti penggunaan bahasa asing ya, baik itu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, itu juga harus konsisten dimiringkan ya, italic ya. Itu dari sisi penulisannya. Kemudian biasanya kalau ini referensinya juga nanti masih ke penulisan juga masih kurang, nanti perlu banyak tambahan referensi gitu ya, jadi agar lebih lengkap lagi. Terus kemudian penulisan bahasa Arab, nah ini mungkin perlu dipaskan, dia biasanya memang antara 14 dengan 16, tapi dia rata kiri kanannya juga ada juga gitu ya. Kemudian tulisan hadisnya, termasuk di sini ada hadis gitu, ini pakai ST, yang benar tuh hadis itu ST atau TS atau S saja, hadis saja pakai S saja gitu ya. Kemudian kalau saya lebih menghindari kata-kata di atas gitu ya, jadi lebih baik sebelumnya. Ini di atas itu di-nya itu harus dipisah gitu ya, sehingga nanti karena menunjukkan waktu dan tempatnya. Kata tahfiz itu juga harus konsisten ya, jangan sampai nanti salah. Termasuk juga Al-Qur'an, apakah A dengan Q-nya itu besar atau dengan A-nya saja yang besar. Kalau yang di halaman 7 ini dia A-nya saja besar, sementara Q-nya itu kecil ya. Kalau yang di halaman 6-nya itu A besar, kemudian Q-nya itu besar juga ya. Itu nanti diperhatikan dari sisi penulisan. Termasuk juga tadi penulisan bahasa asing, kemudian setelah koma itu dia nempel di sebelumnya sama seperti tanda tanya. Kemudian setelah koma itu spasi. Ini ada di halaman yang ke-8. Ini perlu diperbaiki gitu ya. Itu dari sisi penulisan. Termasuk nanti penggunaan kata-kata yang menggunakan kapital ya. Ini di halaman 8 juga karena A-nya besar, Q-nya kecil, yang di atasnya A besar. Jadi itu dari sisi penulisannya, supaya nanti agar konsisten ya, agar konsisten. Termasuk juga pilihan dari 1 dan 2-nya. Ini yang di bab 2 juga dia kurang spasi ke bawah, kemudian di boldnya itu dia terlalu besar, ini sekitar 16 ya, padahal 14 juga cukup biasanya itu ya. Kemudian pengertian metode di sini gitu ya, ini juga dia kalau menjorok ke bawah terus nanti ikuti buku pedomannya saja nanti agar lebih cocok ya. Kemudian QS itu Quran surat gitu ya, jadi pakai titiknya. Kemudian di sini ada hu, ini nggak tahu nih hu-nya siapa nih, di halaman 11 nih. Halaman 11 paragraf akhir. Ini juga di sini ada muncul halaman 11-nya di ininya ya. Ini dia menggunakan ada bahasa Inggris WHO itu. Ini maksudnya apa? Mungkin WHO-nya kali ya. Dia besar kali ya. Nah, itu nanti dilihat lagi ya. Itu masih dari sisi penulisan, terus nanti hampir kesemuanya disamakan gitu ya. Dari sisi bahasa ya, kemudian juga referensinya, kemudian ini sebagian kan hanya dari Quraish Shihab saja misalnya, itu nanti boleh tambahkan. Termasuk Qoro'a, Qadim itu dimiringkan penulisannya. Terus juga tulisannya itu jangan sampai satu gitu kemudian dia panjang gitu. Terus ini juga ada masa halaman 16, kemudian juga sastra bahasa itu kurang spasi ya. Itu perlu diperhatikan. Kemudian juga di bawahnya ada apa lagi. Nah itu harus dibaca lagi, diperhatikan lagi, didata gitu dari sisi penulisannya ya. Termasuk nanti ngikuti apakah dia pakai ABC atau pakai 4.1. Di halaman 20 itu juga bahasa Arabnya itu ya nggak tahu sengaja atau memang ini, tapi ini nanti ditanyakan nih, ini yang di halaman 20 itu dia apakah highlight atau mungkin pas ngopinya gitu ya. Ini diperhatikan. Tulisan-tulisan kitabah ini banyak sekali bahasa yang perlu dimiringkan dari sisi penulisannya gitu ya. Itu nanti bab 1, 2, 3 sampai ke bab 4, termasuk juga nanti di yang terakhir sekali saya loncat jauh di untuk di daftar pustaka. Nanti dipastikan misalnya ini ada RIA.K.2014 Jakarta, J-nya kecil juga. Ini dari sisi penulisan nanti diperbaiki di daftar pustaka di halaman 61 ya. Ini jangan sampai tidak sesuai ya. Ini karena sebagian, kalau saya sih pengalaman, karena biasanya itu dia pas ngopinya itu kurang pastenya itu, sehingga ini komanya itu nempel kemana-mana. Nah itu
Pertama dari sisi penulisannya nanti diperhatikan gitu ya. Beberapa hal tentang penulisan yang lain nanti mengikuti ya. Kemudian yang kedua dari sisi topiknya ya. Topiknya nih ya memang simpel tapi kayaknya nanti perlu ditajamkan nih ya, karena ini kan hanya metode pembelajaran tahfidz gitu ya di Al-Quran. Sebenarnya bukan hanya sih, kalau umpamanya dia ada kelebihan mungkin bagus ya. Kemudian dia juga prestasinya ini juga tadi saya udah baca tidak disebutkan. Ini prestasi siswanya ini apa nih, di bidang apa? Apakah di PAI atau nanti kan sama nih kayak 3 orang ini kan sama-sama di ini ya, sebagian satu di Madrasah Lil Atfal ini kan madrasah nih setingkat ya madrasah, nanti ini kan just tingkat apa gitu ya. Jadi saran saya ini jangan kalau hanya metode, ini dia harus ada sesuatu yang kenapa metode itu penting untuk diteliti terutama di sana. Nah ini di latar belakang itu tidak disebutkan ya, tidak disebutkan di latar belakang. Saya baca nih, lihat di latar belakangnya ya. Latar belakang itu justru lebih banyak bicara tentang ini, malah tadi tentang pendidikan secara umum, kemudian juga prestasi juga nggak tahu prestasi yang mana, apakah prestasi tahfidznya gitu ya. Nah, di latar belakang saya bacakan detail dari mulai pendidikan. Paragraf pertama ada tentang pendidikan, paragraf berikutnya tentang peserta didik, kemudian ada ayatnya tentang Iqra, membaca, kemudian Al-Qur'annya, kemudian ini masih bicara tentang Al-Qur'an gitu ya. Jelas ini normatif ya. Kemudian juga ini penjelasan dari Quraisy Shihab juga. Kemudian juga ini kayaknya kalau Quraisy Shihab ini kayaknya sih nggak sesuai dengan hati nurani penulisnya ini. Ini kebetulan karena dapatnya itu aja gitu ya. Jadi ngambilnya Quraisy Shihab. Saya yakin nggak sesuai dengan hati nurani penulisnya ini ya. Nah ini kemudian di halaman ke-8 dilangsung ke Madrasah atau lembaga pendidikan mendidik siswa agar mampu menghafal Al-Quran siswa di Madrasah Al-Fal Cakaram Bekasi. Nah ini jadi dia prestasinya itu dia nggak disebutkan apakah prestasi hafalannya atau prestasi dari sisi mungkin mata pelajaran yang lainnya gitu ya. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi kalau dia adalah ini Al-Quran, maka nanti ya fokus mungkin nanti ditambahkan satu variabel lagi. Jadi bukan hanya metodenya, tetapi mungkin juga gurunya dan juga nanti dari sisi mungkin lingkungannya gitu ya. Identifikasi sebenarnya agak kurang cocok sih karena kondisi psikis siswa yang masih senang bermain. Jadi kalau identifikasi masalah itu adalah masalah-masalah yang sudah dibahas di latar belakang sebenarnya, baru kita temukan identifikasi. Kalau di atasnya kan tidak berbicara tentang ini, malah dia lebih banyak ke Al-Quran, kemudian juga ya sedikit membahas tentang itu, tapi tentang psikis tentang itu dia nggak banyak. Tapi di sini di identifikasi itu ada gitu ya. Kemudian lingkungan yang kurang kondusif gitu. Jadi dia terpisah tuh antara latar dengan identifikasi. Harusnya identifikasi itu adalah rangkuman dari latar belakang. Nah, rumusan itu baru nanti terakhirnya. Nah, di sini ketika mau membahas tentang bagaimana metode pembelajaran hafalan Al-Qur'an di mananya, ini perlu ditambahkan. Ini harusnya ada kelebihan di situ. Kelebihannya apa? Apakah hafalan itu cepat dibanding yang lainnya gitu ya. Nanti jangan sampai alasannya karena dekat, karena lembaga sendiri, jangan, itu tidak ilmiah namanya gitu ya. Nah, tapi ada prestasi memang, ini bagus di Madrasah Lil Atfal Cikarang ini dan seterusnya. Kemudian kalau untuk tujuan di level kedua itu jangan menggunakan mengetahui tapi menganalisis ya. Minimalnya itu adalah menguraikan ya, menguraikan itu masih bisa ya. Nah kemudian manfaat saya nggak bacakan di kerangka pemikiran, ini metode pembelajaran jadinya ini ya. Padahal kalau mau lebih spesifik lebih baik langsung ke metode tahfidz atau metode menghafal Al-Quran dari berbagai lembaga atau dari berbagai institusi. Itu menurut saya akan lebih menarik gitu ya. Kemudian juga keadaan di Madrasah Lil Atfalnya sendiri itu juga seperti apa, nanti kan ada ininya, ada semacam profilnya gitu, bisa di bab 2 atau juga di bab yang keempat. Kemudian di literatur review di penelitian terdahulu ini kayaknya ini kan dari skripsi ya, kalau ini kan tesis ya, jadi sebaiknya jangan menggunakan kata-kata skripsi. Jadi yang skripsi dihilangkan, diganti minimal itu jurnal seharusnya, jangan skripsi. Kemudian di sini juga ada pengertian siswa dan lain sebagainya. Padahal di situ kan mungkin kalau madrasah itu mungkin bukan siswa kali namanya gitu, santri dan lain sebagainya gitu. Jadi itu disesuaikan. Nah termasuk di halaman ini biasa ngopinya kurang enter dikit gitu ya.
di halaman 34 itu ada Bandung Permana 2006 itu nanti disesuaikan cara membuat footnote-nya. Kalau ini kan body note nih, ini jadi malah ada Bandungnya, padahal dia hanya nama terakhir kemudian dengan tahun saja, atau juga boleh sebagian dengan halamannya gitu ya. Nah itu nanti semuanya tuh di metodenya, termasuk tadi harus paham tentang kuantitatif dengan kualitatif gitu ya. Jadi kalau kualitatif tadi, kalau di metodenya disebutkan di bab ketiga itu adalah dia menggunakan deskriptif kualitatif ya. Sebenarnya kata-kata deskriptif kualitatif itu sudah dihapus tuh, sudah dihilangkan ya. Jadi tidak ada lagi, apalagi di level master itu hanya deskriptif kualitatif, yaitu nanti diganti ya, itu diganti. Kemudian di sini juga kita lihat ini justru masih banyak sekali kuantitatifnya. Kalau berani sih menurut saya bisa diganti ke kuantitatif ya. Ini yang di halaman 45 itu nanti diganti, halaman 46 juga, karena itu adalah skripsi. Jadi jangan menggunakan kata-kata skripsi, atau tidak boleh menggunakan skripsi sebagai literatur review di kajian pustaka untuk kita yang levelnya itu di tesis gitu ya. Yang di halaman berapa nih, 48, asumsi hipotesis. Nah itu kalau di kualitatif itu tidak ada. Jadi kita nanti akan tanyakan apakah akan menggunakan kualitatif atau kuantitatif, bebas gitu ya. Jadi kalau kualitatif ya di halaman 51 dia ya nggak ada sampling, nggak ada sampel gitu ya. Apalagi tadi hanya metode. Jadi di halaman 51 ini dihilangkan, nggak ada populasi, nggak ada sampling, nggak ada instrumen juga tidak ada, bahkan kata-kata variabel pun tidak ada. Definisi operasional juga tidak ada. Jadi dia murni, yang paling gampang ya pakai fenomenologi biasanya kalau kualitatif. Tapi kita berikan kebebasan kepada mahasiswa apakah akan menggunakan kuantitatif atau kualitatif, atau tren sekarang adalah kuantilatif atau mix method, itu akan lebih bagus. Tapi yang paling gampang aja ya kuantitatif lah ya. Itu kalau bisa dilakukan. Kalau kuantitatif lebih gampang, tinggal tambah X1 pengaruh metodologi, pengaruh metode pembelajaran dan lingkungan atau guru terhadap prestasi siswa. Cuman prestasi ini harus dijelaskan. Prestasinya apakah terhadap, harusnya jumlah hafalan kayaknya kalau menurut saya itu. Jumlah hafalan, karena dia kan madrasah lil atfal. Nah itu dari saya 16 menit 53. Jadi nanti masih banyak yang akan diinikan. Jadi intinya pertama itu kalau kualitatif ya nanti kualitatif, atau kalau kuantitatif ya kuantitatif. Kalau ini masih campur aduk gitu ya, jadi belum kelihatan ini jinsiahnya itu mana nih ya. Alaisa dzakara kal unsa gitu ya. Jadi mau laki-laki atau mau perempuan nih gitu ya. Jadi mau kuantitatif atau kualitatif harus jelas. Kemudian juga kalau nanti juga sama dengan yang lain juga, saya udah baca proposal yang lain juga. Ini juga ya mungkin minimalis ya, satu madrasah gitu ya, satu madrasah. Sebenarnya sih kalau bisa sih lebih. Sebenarnya sih kalau tadi kalau mau kualitatif langsung gitu, itu sebenarnya fokus kepada metode pembelajaran tahfidznya atau metode pembelajaran tahfidz itu boleh, cuman harus ada prestasinya. Apa kelebihannya di situ gitu. Kalau nggak ada kelebihannya ya sama aja, karena banyak yang lebih bagus gitu ya. Banyak yang lebih bagus dalam metode menghafal Al-Quran. Nah itu ya, jadi kita tawarkan mau kemana nih ya madrasah untuk penelitiannya ini. Terima kasih, itu dari saya 18 menit.